Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mulut kegelapan raksasa muncul dari tanah dan menelan tubuh Song Zhen dengan kecepatan yang mengejutkan, di depan banyak tatapan ketakutan. Song Zhen menghilang segera setelah tubuhnya ditelan. Hanya sekelompok besar cahaya hitam aneh yang bergerak di udara. Sementara itu, energi jantung berdebar-debar samar-samar tersebar dari dalam ke dalam. Lingkungan sekitar tanah berbatu yang berantakan terdiam sesaat sebelum semua orang akhirnya pulih. Segera, mereka menjerit tajam. Mereka telah melihat serangan kuat Song Zhen sebelumnya. Namun, mereka tidak bisa membayangkan kalau Lindong juga bisa menggunakan jurus serupa. Bagaimana ini mungkin? Di tengah keributan itu, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana Lindong bisa menggunakan seni bela diri milik Sekte Taozong ini? Apa yang terjadi? Feng Qing, yang duduk di atas batu besar, juga memasang ekspresi terkejut. Matanya terpaku pada cahaya hitam yang bergoyang itu. Aura Song Zhen segera menghilang sejak dia tertelan. Seolah-olah dia telah ditelan ke dalam perut yang hitam. Wajah cantik Lan Ying juga dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Dia sedikit mengernyit dan bergumam, mulut pemakan surga yang digunakan Lindong mungkin sama dengan yang ditampilkan Song Zhen. Namun, riaknya sangat tidak jelas. Kemungkinan besar karena dia dengan paksa merampas kekuatan menelan Song Zhen. Bagaimana mungkin Lindong bisa merebut kekuatan menelan Song Zhen? Bahkan kita sendiri tidak bisa melakukan itu. Song Qing bergumam pada dirinya sendiri. Kita mungkin tidak bisa melakukannya, tapi bukan berarti orang lain juga tidak bisa melakukannya. Lindong bukanlah orang yang sederhana, kata Lan Ying. Feng Qing tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh menghadapi kata-kata dari Lan Ying ini. Lindong mampu memaksa Song Zhen sampai sejauh itu. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mampu. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan Song Zhen, tidak akan ada lebih dari 5 orang di seluruh peringkat nirwana emas yang bisa mengalahkannya. Dengan kata lain, Lindong saat ini kurang lebih memiliki kualifikasi untuk menduduki peringkat 5 besar anggota perang 100 kerajaan. Mengingat latar belakangnya dari kerajaan tingkat rendah, mampu mencapai tahap seperti itu akan sangat menakutkan. Bang! Sosok yang menyedihkan melesat ke belakang dari medan pertempuran tidak jauh dari area berbatu yang berantakan. Setelah itu, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya sekitar 5 kaki di depan sebuah batu besar. Kekuatan mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya dan langsung menghancurkan batu besar di belakangnya. Erangan juga keluar dari mulutnya. Jelas dia menderita beberapa luka. Hanya itu yang bisa kamu lakukan? Sosok seperti hantu muncul di udara dan menatap pria yang mengerang dan mundur ke bawah. Sosok itu tertawa kecil, wajah tampannya menunjukkan ekspresi ejekan. Orang yang berpenampilan tampan tentu saja adalah tikus kecil, sedangkan orang yang menyedihkan itu adalah Song Ke, yang sedang berkelahi dengannya. Sejak awal, tikus kecil sudah unggul. Faktanya, Song Ke tidak lagi memendam niat untuk menang. Sebaliknya, ia hanya ingin mengikat tikus kecil. Song Ke dengan jelas memahami sejauh mana kekuatan tikus kecil setelah pertarungan mereka. Sebagai perbandingan, dia tahu kalau dirinya lebih lemah dari tikus kecil. Selain itu, yang terakhir memiliki berbagai taktik aneh dan dia sangat kejam. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk mengalahkan lawan seperti itu sendirian. Ekspresi hijau tajam muncul di wajahnya ketika Song Ke mendengar ejekan tikus kecil. Namun, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya saat ini. Setelah kakak menghabisi bocah itu, dia akan dapat membebaskan dirinya sendiri. Pada saat itu, kita berdua akan bergabung. Terlepas dari betapa tidak lazimnya orang ini, dia pasti akan mati. Song Ke menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Setelah itu, matanya dengan cepat beralih ke medan pertempuran Lindong. Ketika dia melihat Song Zhen ditelan oleh mulut hitam besar itu, ekspresi menakutkan di wajahnya tiba-tiba mengeras. Dia tampak seperti badut, tampil sangat lucu. Sepertinya tidak ada lagi harapan untuk sedotan penyelamat hidupmu yang terakhir, ejek tikus kecil. Bocah itu sebenarnya ingin menjebak kakakku dengan kekuatannya? Dia pasti sudah gila, Song Ke berbicara dengan tegas. Namun, keterkejutan melintas di matanya.
Ini membuktikan bahwa dia merasa tidak yakin di dalam hatinya. Namun, tikus kecil terlalu malas untuk memikirkan hal ini. Matanya melihat ke arah cahaya hitam. Bahkan dia merasa cukup terkejut karena Lindong benar-benar mampu memaksa Song Zhen hingga titik yang menyedihkan dalam waktu sesingkat itu. Pada saat yang sama, beberapa medan pertempuran lainnya, termasuk Sui Ying dan yang lainnya, juga merasakan keributan ini. Setelah itu, wajah mereka juga dengan cepat berubah pucat seketika. Sangat kuat. Dibandingkan dengan wajah putih pucat dari kelompok Sui Ying, ekspresi kegembiraan dan keterkejutan muncul di wajah kelompok Liu Bai. Butuh waktu lama kemudian sebelum mereka mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Pertarungan antara Lindong dan Song Zhen bisa dikatakan penuh pasang surut. Dari posisi awalnya yang tidak menguntungkan, Lindong kini berada di atas angin. Song Zhen, yang sebelumnya bertindak dengan cara yang hebat, kini telah direduksi menjadi kondisi yang sangat menyedihkan. Sehubungan dengan tatapan kaget yang mengelilinginya, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Matanya menatap tajam ke arah cahaya hitam yang menggeliat di udara. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, dia dengan jelas memahami bahwa hal yang tersembunyi di dalam cahaya hitam ini bukanlah kekuatan menelan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan melahap yang asli. Lindong hanya sengaja menggunakan metode yang mirip dengan kekuatan menelan agar tidak mengungkap keberadaan simbol leluhur yang melahapnya. Terlebih lagi, riak di antara keduanya juga agak mirip. Oleh karena itu, mudah baginya untuk meniru gerakan tersebut. Di bawah fokus Lindong, cahaya hitam yang menyelimuti Song Zhen tiba-tiba mulai bergetar hebat. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang sedang berjuang keras. Mata Lindong tetap acuh tak acuh dan dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Goyangan cahaya hitam itu menjadi semakin intens dan kekuatan melahap yang meresap ke dalamnya dipancarkan dengan liar. Bum bum bum. Song Zhen, yang tertelan olehnya, dengan jelas menunjukkan beberapa tanda menjadi gila. Serangan mengerikan terjadi di dalam cahaya hitam. Seseorang bahkan bisa mendengar auman marahnya dipancarkan secara samar-samar. Ekspresi sejumlah orang sedikit berubah setelah mendengar auman Song Zhen. Raungan itu mengandung perasaan menemui jalan buntu. Mungkinkah mulut pemakan surga yang digunakan Lindong benar-benar merepotkan sampai-sampai Song Zhen pun tidak bisa melarikan diri? Beberapa cetakan tangan terus muncul ke permukaan pada cahaya hitam. Semua orang bisa merasakan sikap histeria orang di dalamnya. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan Song Zhen sebenarnya cukup kuat. Meskipun dia telah mendarat dalam keadaan berbahaya ini, usahanya yang liar telah menyebabkan banyak garis letakan terbentuk pada cahaya hitam pekat yang tampaknya tidak bisa dipecahkan ini. Garis letakan itu menyebar dengan cepat. Akhirnya, mereka menyebar sepenuhnya. Pada saat yang sama, banyak sosok cahaya juga muncul dari dalam dengan kecepatan seperti kilat. Mereka terengah-engah saat berhenti di udara. Ekspresi mereka pucat pasi dan mata mereka menjadi ganas seperti hantu jahat. Dia telah keluar. Banyak seruan muncul dari sekitar area berbatu yang berantakan saat semua orang melihat ke arah Song Zhen, yang telah memecahkan cahaya hitam. Song Ke, Sui Ying dan yang lainnya menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Song Ke tersenyum galak sambil menatap tikus kecil sebelum berbicara. Begitukah? Marten kecil mengangkat alisnya. Wajahnya mengandung senyuman lucu. Hati Song Ke langsung tenggelam saat melihat senyuman pihak lain ini. Pada saat ini, Song Zhen, yang muncul dari cahaya hitam, menatap tajam ke arah Lindong. Ekspresinya begitu buruk sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya dengan tepat. Song Zhen tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat sosoknya langsung keluar. Angin palem yang sangat ganas menghantam Lindong yang menunggu dari segala arah. Namun, Lindong tidak melakukan apapun dalam menghadapi serangan Song Zhen ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap Song Zhen yang tampak menakutkan dengan sikap acuh tak acuh. Setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan dengan lembut bertabrakan dengan angin telapak tangan Song Zhen. Bam! Suara jernih terdengar. Namun, fluktuasi kuat yang diharapkan tidak muncul. Angin telapak tangan Song Zhen yang nampaknya ganas telah benar-benar tersebar ketika bersentuhan dengan tangan Lindong. Apakah masih ada kekuatan tersisa di tubuhmu? Lindong mengangkat kepalanya.
dia melihat wajah buas yang berada dalam jarak dekat. Mungkin baginya untuk mendeteksi rasa takut seperti semburan yang muncul dari dalam mata pihak lain. Setelah itu, dia tersenyum tipis. Kekuatan mengerikan di telapak tangannya meledak seketika. Suara retakan tulang bergema di atas tanah berbatu yang kacau ini dengan cara yang menusuk telinga secara instan. Seketika, semua kekacauan dan kebisingan mereda, saat semua orang menoleh untuk melihat ke tengah tanah. Di area tengah dari tanah berbatu yang berantakan, ada dua sosok, satu di udara dan satu lagi di bawah, yang baru saja saling bertukar pukulan. Tubuh Song Zhen melayang di udara saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya. Namun, dia dengan tegas dihentikan oleh tangan Lindong. Suara retakan tulang muncul dari tempat ini. Tulang siapa yang patah? Pikiran ini terlintas di benak semua orang. Mereka semua tahu bahwa pemenangnya mungkin akan segera muncul. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang berani mengedipkan mata. Di tengah keheningan, sosok Anggun Lindong tiba-tiba berubah. Segera, senyuman sedingin es perlahan muncul di wajahnya. Sementara itu, ada niat membunuh yang kaya mengalir dalam senyumannya. Setelah dia tersenyum, Lindong tiba-tiba maju selangkah. Telapak tangannya seperti cakar elang saat ia mencengkeram erat pergelangan tangan Song Zhen. Setelah itu, dengan sentakan lengannya, kekuatan besar segera mencabut Song Zhen dengan paksa. Setelah berputar-putar di udara, Lindong akhirnya membantingnya dengan keras ke batu besar di depan mata orang banyak yang kebingungan. Gema yang dalam dan berdebar-debar, yang dihasilkan saat tubuhnya terbanting ke batu besar itu, terdengar di seluruh arena. Segera, batu besar itu meledak berkeping-keping, sementara kerikil beterbangan kemana-mana. Dampak mengerikan itu tanpa henti mengalir ke tubuh Song Zhen. Seketika, dia merasa seluruh organ di tubuhnya bergeser akibat benturan itu, sambil memuntahkan seteguk darah segar. Namun, saat tubuhnya mendarat, wajah dingin Lindong sekali lagi muncul di depannya. Tampaknya ada rasa dingin yang tak terduga keluar dari matanya. Mempertahankan cengkeraman erat pada pergelangan tangan Song Zhen, Lindong mengerucutkan bibirnya sebelum menyeret Song Zhen dan lari. Setelah itu, dia dengan kejam melemparkannya ke batu-batu besar di dekatnya. Bang, bang, bang. Di arena, batu-batu besar terus-menerus meledak. Lindong terus menggenggam Song Zhen dan menggunakan tubuhnya seperti kelelawar. Dengan cara yang sangat mendominasi, dia melemparkan Song Zhen ke batu-batu besar itu. Semua orang di tanah berbatu yang berantakan sepertinya melambat. Saat mereka menatap Song Zhen yang tak berdaya, mereka semua tanpa sadar mengembuskan udara dingin saat keterkejutan merasuki mata mereka. Mereka semua tidak bisa percaya bahwa individu tingkat atas yang berasal dari 10 kerajaan super besar, dan telah memperoleh warisan Taozong, akan kalah dari Lindong dengan cara yang begitu menghancurkan. Tenggorokan King Feng berguling, sementara dia menelan seteguk air liur. Melirik tangan Lindong yang berlumuran darah, dia berbalik dan menemukan Song Zhen yang lemah, namun dia menemukan Lindong yang tanpa ekspresi. Tiba-tiba, tanpa alasan tertentu, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Orang ini sungguh menakutkan. Song Zhen benar-benar kalah. Lan Ying mendesah pelan dengan ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun dia bisa merasakan aura lemah Song Zhen, dia tidak tahu mengapa Song Zhen tiba-tiba kehilangan segala cara untuk melawan. Rupanya, ini adalah salah satu taktik unik Lindong. Terlebih lagi, dia pun merasa takut dengan taktik ini. Begitu pertempuran ini berakhir, Sui Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka menatap pemandangan ini. Sementara itu, wajah pucat mereka semakin pucat. Hasil ini benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Lagi pula, mustahil bagi mereka membayangkan Song Zhen benar-benar akan dikalahkan. Lebih jauh lagi, dia kalah telak dari anggota panggung 4 Yuan Nirvana dari kerajaan tingkat rendah. Apakah orang itu begitu kuat? Ketakutan samar-samar mengalir di mata mereka ketika Sui Ying dan yang lainnya melihat bagaimana Lindong dengan santai menyiksa tubuh Song Zhen seperti senjata. Kemarahan dan kekerasannya yang luar biasa menyebabkan hati mereka menggigil. Kakak. Song Ke dan Song Ba juga tercengang dengan pemandangan ini. Namun, mereka segera sadar kembali. Segera, kemarahan muncul di mata mereka, sebelum sosok mereka melintas ketika mereka berusaha menyelamatkannya. Aku sudah cukup lama bermain denganmu. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhirinya.
Saat Song Ke hendak bergerak, sosok seperti hantu secara misterius muncul di depannya. Saat dia melihat wajah cantik tersenyum itu, pupil mata Song Ke langsung mengecil. Little Marten mencondongkan tubuh ke depan sebelum dia langsung menutup celah antara dirinya dan tubuh Song Ke. Setelah itu, telapak tangan yang dipenuhi cahaya ungu tua samar-samar berubah menjadi cakar hitam. Dengan suara nyaring, ia merobek langit. Sebelum Song Ke sempat bereaksi, telapak tangan sedingin es itu telah menghantam telapak tangannya dengan kuat. Tubuh Song Ke mengeras. Detik berikutnya, tubuhnya langsung terbang keluar sambil memuntahkan darah. Akhirnya, dia mendarat dengan mengerikan di tanah dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Kakak kedua, Song Ba yang sudah mengambil beberapa langkah ke depan langsung berseru kaget saat melihat pemandangan ini. Namun, sebelum Song Ba menyelesaikan kalimatnya, geraman harimau yang dalam disertai niat membunuh yang buas terdengar dari belakangnya. Setelah itu, angin kencang yang mengerikan menyapu dari belakang dan membungkusnya. Saat dia merasakan angin kencang yang dahsyat itu, ekspresi Song Ba berubah drastis. Saat dia dengan cepat berbalik, cahaya keemasan yang cemerlang dengan cepat diaglomerasi. Dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi perisai emas yang kokoh. Dentang. Setelah perisai emas itu muncul, cakar harimau besar dan hitam segera tiba. Tanpa sedikit pun keraguan, ia membawa niat membunuh yang kejam saat ia langsung menghantam perisai itu. Dentang. Gempa susulan yang mengerikan terjadi saat cahaya hitam mengamuk di langit. Namun, yang membuat Song Ba bingung, retakan mulai muncul dengan cepat di perisai emas itu. Ketika retakan itu berkembang pesat, hanya dalam hitungan detik, retakan tersebut telah mencapai batasnya. Akhirnya, perisai emas itu meledak dengan suara keras. Dong! Saat perisai itu meledak, Song Ba, yang berdiri di belakangnya, kehilangan garis pertahanan terakhirnya. Saat cakar harimau hitam itu bergerak maju, dengan satu gesekan, seluruh tubuhnya dengan kejam terlempar jauh ke dalam tanah. Saat tanah runtuh, sebuah parit raksasa muncul. Sementara itu, Song Ba langsung terkubur di selokan yang dalam itu. Sosok berotot yang tampak seperti iblis mendarat di samping parit. Api kecil, yang terluka ringan, menghapus noda darah di wajahnya. Dengan kilatan buas di matanya, lengannya terentang sebelum dia langsung mengeluarkan Song Ba yang tidak sadarkan diri. Ketika orang banyak di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka langsung terdiam. Segera, semua perhatian mereka dengan tenang beralih. Debu memenuhi arena, sementara semua batu besar di dekatnya telah diledakkan oleh Lindong. Tentu saja senjata yang dia gunakan adalah tubuh fisik Song Zhen. Di tengah debu, sesosok tubuh perlahan muncul. Namun, langkah kakinya yang lembut membuat hati beberapa orang bergetar. Pria itu akhirnya muncul dari debu dan sosok anggun itu secara alami adalah milik Lindong. Saat ini, ada senyuman lembut di wajahnya, sementara tangannya berlumuran darah. Setelah itu, dia menyeret sosok yang sedikit bengkok saat dia berjalan keluar perlahan. Kemanapun dia lewat, jejak darah akan mengikuti dan itu sangat menarik perhatian. Setelah dia muncul dari debu, Lindong mengayunkan lengannya sebelum dia langsung membuang sosok berlumuran darah itu, seperti sampah. Dong! Suara dalam dari pria yang mendarat di arena sepertinya langsung menyentuh hati semua orang dan menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Apakah itu benar-benar bos dari 3 lagu setan, Song Zhen? Di tanah batu yang berantakan, semua orang menatap sosok berdarah itu, sebelum mereka menoleh untuk melihat senyuman di wajah Lindong. Segera, sensasi dingin muncul di hati mereka. Orang itu terlalu kejam dan dia benar-benar memukuli praktisi tahap 5 Yuan Nirwana hingga mencapai kondisi yang mengerikan. Masih ingin bertarung? Lindong mengangkat kepalanya sambil menatap Sui Ying dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi pucat di wajah mereka, sebelum dia tertawa dan bertanya. Senyuman Lindong cukup menyenangkan. Namun, bagi Sui Ying dan yang lainnya, dia tampak seperti iblis. Segera, wajah mereka menjadi pucat pasi. Perlawanan apapun di hati mereka telah hancur seketika ketika Lindong membuang sosok berdarah itu. Jika kamu tidak mau bertarung, serahkan segel nirwanamu. Kalau begitu, enyahlah. Ekspresi Sui Ying dan yang lainnya berubah-ubah. Namun, akhirnya pandangan mereka meredup. Mereka semua mengerti bahwa kali ini, mereka telah kalah total.
Kelompok Lindong menang. Di atas batu besar, Lan Ying menghela napas lega. Sementara itu, kilatan aneh melintas di matanya saat dia bergumam pelan. Trio Lindong pasti akan naik ke peringkat emas Nirvana dan menjadi individu paling mempesona di medan perang kuno. Lan Ying mengangkat kepalanya saat dia menatap ke arah Gunung 100 Kerajaan, yang membentang hingga ke awan. Kemungkinan bahkan sekte-sekte super itu, yang dengan cermat mengamati pertarungan ini, akan terkejut dengan hasil ini. Suasana di sekitar tanah berbatu yang berantakan itu benar-benar sunyi. Bahkan udaranya sendiri secara samar menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Aroma darah yang pekat menyebar dari koagulasi. Saat mereka melihat ke arah tiga sosok yang tampak menyedihkan di arena, semua orang tahu bahwa pertempuran yang mengguncang bumi ini telah berakhir. Lindong perlahan melangkah maju di depan kerumunan yang benar-benar diam. Ketika dia mencapai tubuh Song Zhen, dia membungkuk dan membuka tangannya. Segera, segel Nirvana berwarna ungu keemasan muncul. Cukup banyak orang di sekitar yang ngiler ketika melihat segel Nirvana berwarna ungu emas itu. Selama mereka bisa mendapatkan ini, mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk naik ke peringkat emas Nirvana. Tentu saja, terlepas dari keinginan mereka, tidak ada yang berani melakukan apapun. Bahkan 3 setan kuat dari klan Song telah dikalahkan oleh kelompok Lindong. Oleh karena itu, ahli biasa mana yang berani menantang mereka? Lindong, kamu benar-benar berani menyinggung kerajaan iblis langitku. Kamu sedang mendekati kematian. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu di dimensi kuno ini, tapi begitu kita meninggalkan tempat ini, kekuatan kerajaan iblis langitku sudah cukup untuk menghancurkanmu hingga menjadi bubur. Song Zhen sangat tangguh. Meskipun dia telah dihajar habis-habisan oleh Lindong hingga kondisinya menyedihkan, dia masih bisa hidup. Matanya yang sangat lemah dan kejam menatap Lindong sambil terengah-engah. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan Song Zhen dan langsung meraih tangan Song Zhen. Setelah itu, dia mengambil segel nirwananya. Cahaya melonjak saat dia tanpa basa-basi menyerap semua segel nirvana emas ungu miliknya. Setelah Lindong menyerap segel nirvana ungu emas milik Song Zhen, segel nirvana miliknya, yang awalnya memiliki kilau ungu emas, segera mengeluarkan cahaya ungu. Cahayanya menjadi semakin pekat sebelum akhirnya berubah total menjadi warna ungu keemasan. Pada saat ini, Lindong telah resmi masuk ke dalam peringkat emas Nirvana. Lindong, tunggu saja. Setelah kita meninggalkan wilayah kuno ini, aku akan memastikan kamu mati dengan mengenaskan. Song King sangat marah saat melihat ini. Wajahnya, yang sudah berlumuran darah segar, tampak semakin terdistorsi. Namun, dia tidak punya kekuatan lagi untuk bertarung dengan Lindong saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengaum dengan marah. Sementara matanya dipenuhi dengan kekejaman yang besar. Lindong menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat teriakan Song Zhen. Teriakan yang terakhir segera terhenti. Song Zhen merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari mata Lindong. Karena kamu sudah berulang kali mengingatkanku untuk menyingkirkan akar masalahku, sepertinya kamu mungkin akan sedikit kecewa jika aku tidak bertindak seperti yang kamu katakan. Lindong tersenyum, namun, senyumannya menunjukkan aura dingin. Lindong tidak memberi Song Zhen waktu untuk bereaksi setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mengepalkan tangannya sebelum tombak tulang buaya surgawi miliknya dengan cepat muncul. Itu langsung berubah menjadi kilatan dingin yang tanpa ampun menembus tenggorokan Song Zhen. Cahaya dingin semakin membesar di mata Song Zhen. Ekspresi terkejut juga muncul di matanya. Jelas sekali, dia tidak menyangka kalau Lindong akan mengabaikan fakta bahwa dia berasal dari kerajaan super, dan langsung menyerangnya secara langsung. Terlepas dari betapa terkejutnya dia saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap Lindong. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat cahaya dingin yang langsung datang, dengan ekspresi ketakutan. Dentang. Namun, mata Lindong tiba-tiba menyusut, tepat ketika ujung tombak yang berisi cahaya emas menusuk ke arah Song Zhen. Sebuah cahaya tiba-tiba merobek ruang sebelum bertabrakan dengan ujung tombak dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang demi gelombang dengan kekuatan yang sangat dahsyat meletus. Ini benar-benar mengguncang tulang tombak Lindong dengan kuat sampai bergerak. Ci! Ujung tombak memotong wajah Song Zhen, meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam. Setelah itu, ia dengan keras merobek selokan setinggi 100 kaki di tanah.
Lindong tanpa ekspresi dan menatap Song Zhen yang memekik sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Nada suaranya acuh tak acuh. Ini adalah dendam antara kami dan kerajaan iblis langit. Bolehkah saya tahu teman mana yang ingin ikut campur? Perhatian semua orang tiba-tiba beralih, sebelum akhirnya berhenti di sebuah pohon raksasa tidak jauh dari situ. 3 sosok muncul di tempat itu. Orang di depan tampak seperti seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian berwarna putih, dan sepertinya ada gambar matahari terbit di pakaian putihnya. Pria itu tinggi dan dia terlihat cukup tampan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan ada aura unik mengalir darinya. 2 pria dengan ekspresi malas juga berdiri di belakang pria berpakaian putih ini. Pakaian mereka juga memiliki gambar matahari terbit yang besar. Kemungkinan besar mereka berasal dari kerajaan yang sama. Apakah itu Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan? Lingkungan sekitar meledak menjadi banyak seruan yang berisi kejutan besar ketika mereka bertiga muncul. Lindong bisa mendengar rasa hormat yang sangat kuat dari dalam suara mereka. Kekaisaran Tianyuan? Lindong memejamkan matanya. Ekspresinya menjadi lebih serius. Kekaisaran Tianyuan menduduki peringkat nomor 1 di antara 10 kerajaan super. Bahkan Qin Tian tertarik dengan itu. Kelompok Lan Ying, yang terletak di atas batu besar lainnya, sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, mata mereka mengandung ketakutan yang besar. Teman ini, kelompok Song Zhen telah dikalahkan. Menurutku yang terbaik adalah seseorang tidak berlebihan dalam melakukan apapun. Bagaimana menurutmu? Qin Tian menatap Lindong dan berbicara sambil tersenyum tipis. Qin Tian mengeluarkan aura yang luar biasa dan ada semangat meyakinkan yang terkandung dalam kata-katanya. Sepertinya dia adalah seseorang yang selalu dikagumi semua orang. Meskipun dia mengutarakan kata-katanya sebagai sebuah pertanyaan, Lindong tidak mendengar nada sedikit mendamaikan dalam kata-katanya. Sebaliknya, itu lebih terdengar seperti sebuah perintah. Mata Lindong berbinar. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, dia segera menarik tulang tombaknya. Meskipun dia tidak senang dengan nada suara Qin Tian, dia tidak perlu berbenturan dengan nada bicara Qin Tian. Kekaisaran Tianyuan adalah yang terkuat dari 10 kerajaan super dan kekuatannya pasti sangat menakutkan. Ambil segel nirwana mereka. Lindong menoleh ke arah tikus kecil dan berbicara pelan. Tikus kecil dengan malas melirik ke arah kelompok Qin Tian setelah mendengar ini. Setelah itu, dia berhenti berbicara lebih jauh. Dia berbalik dan mengambil segel nirvana dari kelompok Songke. Kalian semua, tidak bisakah kalian melakukan ini karena Kekaisaran Tianyuan dan aku? Haha, lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan segel emas nirvana berwarna ungu emas. Namun, saat tikus kecil bergerak, mata Qin Tian berbinar. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Semua orang di sekitar terdiam setelah dia berbicara. Merupakan hal yang sangat umum bagi seseorang untuk mengambil segel nirwana mereka setelah dikalahkan dan tidak seorang pun akan berpikir bahwa ini berlebihan. Itu karena segel nirwana adalah hadiah bagi pemenangnya. Meskipun semua orang memahami aturan ini di dalam hati mereka, tidak ada yang berani menentang ketika mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah pemimpin kerajaan paling kuat di medan perang kuno ini, Kekaisaran Tianyuan. Kelompok Liu Bai mempunyai ekspresi yang agak jelek. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk melihat Lindong, jelas menunggu keputusannya. Ekspresi Lindong tidak banyak berubah meski mendapat perhatian. Faktanya, matanya tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Dia menoleh, melihat ke arah 3 raksasa dan bertanya dengan suara tenang, jika kita dikalahkan hari ini, apakah menurutmu kelompok Song Zhen akan menunjukkan belas kasihan dan tidak merebut segel nirvana kita? Mereka tidak hanya akan merebut segel nirwana Anda. Kemungkinan besar, Anda juga akan terbunuh. Ini mungkin merupakan pemikiran umum di benak banyak orang di sekitar. Qin Tian menatap Lindong dari atas, dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, meskipun kelompok Song Zhen bertindak dengan cara yang arogan, mereka kemungkinan besar bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal. Omong kosong. Beberapa orang membuka mulutnya. Kata-katanya hanya bisa membodohi seorang anak kecil. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas merasa kata-kata pihak lain itu sangat lucu. Karena itu, dia tidak berencana mengganggu mereka. Dia melihat ke arah kelompok Liu Bai dan melambaikan tangannya.
Lakukan, kumpulkan hadiahmu. Berdiri di pohon besar, Qin Tian menyeringai sebelum dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas lembut. Sosok manusia di belakang Qin Tian tertawa dengan cara yang aneh saat Qin Tian menggelengkan kepalanya. Sosok itu keluar dengan suara "swoosh" dan muncul di depan Lindong dalam sekejap. Cahaya dingin muncul di ujung jari yang terakhir. Itu memiliki kekuatan dingin yang meresap di atasnya saat itu tanpa ampun menekan dahi Lindong. Ekspresi Lindong berubah sedikit dingin ketika dia melihat orang ini menyerang sesuka hatinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, tikus kecil muncul di hadapannya. Dia juga menekankan jarinya ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua jari yang berisi kekuatan mengejutkan itu bertabrakan di udara. Gelombang demi gelombang badai dahsyat menyebar. Setelah itu, ia langsung mengguncang tanah, membentuk lebih dari selusin retakan besar. Kekuatan riak menyebar. Sosok itu langsung melesat ke belakang. Jari-jari kakinya menekan udara sebelum mendarat kembali di pohon raksasa. Ekspresi aslinya yang mengejek menjadi jauh lebih serius. Tubuh tikus kecil tidak bergerak. Wajah cantiknya mengandung sedikit rasa dingin saat dia melirik ke arah orang yang menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia berbalik ke arah Qin Tian, membuka mulutnya dan berbicara dengan nada yang tegas, "Aku akan menemanimu jika kamu ingin bertarung. Aku tidak merasa kamu pantas dihormati. Pergi dan ambil segel nirwana, kakek Marten akan melihat siapa yang berani terus berbicara omong kosong." Tikus kecil menoleh dan berteriak dengan dingin ke arah kelompok Liu Bai. Kelompok Liu Bai tercengang saat melihat tindakan tikus kecil. Ini adalah pertama kalinya Sukui, Moling dan yang lainnya melihat Marten kecil yang biasanya malas bertindak dengan cara yang begitu kuat dan sombong. Dia sama sekali tidak memberikan wajah kekaisaran Tianyuan ini. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi sebelum mereka benar-benar menyerap segel nirvana dari Sui Ying dan yang lainnya. Saat mereka menyerap segel nirvana, Qin Tian di pohon besar juga sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya, yang diletakkan di belakang punggungnya, diturunkan dengan lembut. Cukup banyak orang yang hadir merasa hatinya sesak melihat aksinya. Dikabarkan bahwa Qin Tian adalah individu terkuat di medan perang kuno. Mungkinkah dia akan menyerang sekarang?